Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Salah satu khotbah Sang Buddha yaitu Sigalowada Sutta, walaupun sudah dibabarkan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu, namun khotbah ini masih sangat sesuai atau relevan dengan kondisi saat ini. Khotbah ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada seorang pemuda bernama Sigala. Sigala adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Pertemuan Sang Buddha dengan Sigala, pada saat itu Sigala dengan rambut dan badannya yang basah kuyup memuja atau menghormat 6 arah, yaitu arah atas, arah bawah, timur, selatan, barat, dan utara. Ketika Sang Buddha menanyakan kepada Sigala, mengapa Sigala melakukan penghormatan kepada 6 arah, Sigala menjawab bahwa ia menjalankan pesan ayahnya saat akan meninggal. Meminta kepada Sigala untuk memuja 6 arah, menghormat 6 arah dengan cara membasahi badannya dan dilakukan setiap pagi. Walaupun tidak tahu apa maksud dan tujuannya, ia tetap menghormat 6 arah setiap pagi harinya. Kemudian Sang Buddha memberikan nasihat kepada Sigala bahwa ajaran Sang Buddha memaknai 6 arah yang mengakibatkan kebahagiaan di kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian, yaitu apabila seorang siswa telah menyingkirkan 4 cacat perilaku. Apabila ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena dorongan dari 4 sebab. Apabila ia tidak melakukan 6 jalan untuk menghabiskan harta, dengan demikian ia menjauhkan diri dari kejahatan. Penjelasan tentang ini adalah yang pertama, apabila seorang siswa menyingkirkan 4 cacat dalam tingkah laku. 4 cacat tingkah laku tersebut yang pertama adalah memusnahkan makhluk hidup. Yang kedua, mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian berbuat asusila atau berzina, dan yang keempat adalah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Kemudian yang kedua adalah 4 sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Nah, dorongan seseorang untuk melakukan kejahatan adalah yang pertama karena nafsu indera, karena dorongan dari nafsu. Kemudian dorongan dari kebencian, dorongan dari kebodohan, dan dorongan dari ketakutan. Dan yang ketiga adalah 6 jalan untuk menghabiskan harta. Yang dimaksud dengan 6 jalan untuk menghabiskan harta adalah yang pertama, ketagihan minuman keras atau alkohol. Sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Sering berkeliaran di jalan pada saat yang tidak layak, misalnya tengah malam, yang terlalu malam begitu ya. Gemar berjudi, pergaulan dengan orang-orang jahat, kebiasaan bermalas-malasan. 6 bahaya dari minuman keras yang pertama adalah harta cepat habis. Sering bertengkar dengan orang lain, mudah terserang penyakit, kehilangan watak baiknya, penampilan diri menjadi tidak baik, dan kecerdasannya berkurang. Itu adalah akibat dari melakukan minuman keras. Kemudian ada 6 bahaya dari orang yang sering berkeliaran di jalan atau waktu yang tidak tepat.
Yang pertama adalah dirinya tidak terjaga dan tidak terlindungi dengan baik. Anak istrinya tidak terjaga dan tidak terlindungi dengan baik. Hartanya tidak terjaga dan tidak terlindungi dengan baik. Dapat dituduh melakukan kejahatan bila ada suatu kejahatan yang belum terungkap. Mengalami banyak kesulitan. 6 bahaya lagi bagi mereka yang sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Di dalam pikirannya selalu bertanya-tanya, di manakah ada tari-tarian? Di manakah ada nyanyi-nyanyian? Di manakah ada musik? Di manakah ada pertunjukan? Di manakah ada pukulan tabuh-tabuhan? Di manakah ada pukulan gendang? Dan Sang Buddha juga menyampaikan 6 bahaya lagi bagi orang yang gemar berjudi, yaitu jika ia menang maka ia akan dibenci oleh orang yang kalah. Jika ia kalah, ia dapat meratapi, dia hanya meratapi hartanya yang telah hilang. Menghambur-hamburkan hasil judinya jika ia menang. Kata-katanya tidak dipercaya, dipandang rendah oleh orang lain, tidak dicari orang tua untuk dijadikan menantu. Ini adalah beberapa bahaya dari orang yang suka berjudi. Kemudian 6 bahaya lain bagi orang yang mempunyai pergaulan dengan orang jahat, yaitu setiap penjudi dianggap kawannya. Setiap orang yang cabul atau asusila, yang pelaku asusila adalah sahabatnya. Setiap pemabuk dianggap kawannya. Setiap pembohong dianggap sebagai sahabatnya. Setiap penipu dianggap sebagai sahabatnya. Setiap pembuat keributan juga dianggap sebagai sahabatnya. Dan juga ada 6 bahaya lagi bagi yang mempunyai kebiasaan suka bermalas-malasan dengan alasan jika dingin dia akan menganggap terlalu dingin. Ia akan malas bekerja. Terlalu panas, dia pun tidak akan mau bekerja. Terlalu pagi, dia juga tidak mau bekerja. Terlalu siang, juga tidak mau bekerja. Terlalu lapar, dia juga tidak mau bekerja. Terlalu kenyang juga tidak mau bekerja. Jadi orang semacam ini, apapun kendalanya akan dijadikan sebagai alasan untuk tidak bekerja. Karena kebiasaan dari orang yang bermalas-malasan. Kemudian Sigala menanyakan bagaimana caranya seorang siswa memaknai 6 arah. Dan Sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa 6 arah itu sebagai simbol, yaitu arah timur sebagai penghormatan kepada orang tua, ayah dan ibu. Arah selatan sebagai penghormatan kepada guru. Arah barat itu penghormatan kepada istri dan anak. Arah utara penghormatan kepada sahabat-sahabatnya atau kawan-kawannya. Arah bawah itu penghormatan kepada pembantu dan karyawan-karyawannya. Dan arah atas menghormati guru-guru spiritual, guru-guru agama atau orang-orang suci. Jadi sahabat siswa Buddha, walaupun 2500 tahun yang lalu sutta ini diajarkan oleh Sang Buddha, namun isi dari sutta ini masih sangat-sangat baik, masih sangat-sangat sesuai. Jika dijalankan maka tidak akan menimbulkan pertentangan, tidak akan menimbulkan penderitaan, dan akan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Simbolis dari 6 arah merupakan gambaran bagaimana relasi yang baik dari anak dengan orang tuanya, antara murid dengan gurunya, istri dengan suaminya,
atasan dengan bawahannya, sahabat dengan sesama sahabatnya, serta siswa dengan guru spiritualnya, umat dengan guru spiritualnya atau para biku. Jadi sahabat siswa Buddha, demikian tentang ringkasan dari isi Sutta Sigallawada Sutta. Semoga hal ini bermanfaat. Saya akhiri, Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.